Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu alat ukur kelistrikan yang biasa dipakai di teknik otomotif, yaitu multitester ataupun avometer. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian dari multitester dan juga cara penggunaannya. Ini adalah multitester analog, di mana hasil pengukuran nanti ditunjukkan dengan skala dan jarum, berbeda dengan digital yang sudah langsung ada hasilnya berupa angka. Analog ini mempunyai beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah skala di sini ya. Ini digunakan untuk pembacaan hasil pengukuran. Kemudian ada jarum ataupun pointer di sini. Ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Kemudian di sini ada tombol ataupun skrup ya, kalibrasi untuk mengkalibrasi pada saat jarum berada pada posisi kiri ya, 0 sebelah kiri. Karena di sini ada 2 nol ya, 0 yang sebelah kiri dan 0 yang sebelah kanan. Kalau 0 yang sebelah kiri ini digunakan untuk mengukur tegangan dan arus. Akan tetapi kalau 0 yang sebelah kanan ini digunakan untuk mengukur resistan ataupun hambatan. Nah, ini untuk mengkalibrasi pada saat jarum berada pada posisi kiri. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah ohm calibration knob ya, atau skrup yang digunakan untuk mengkalibrasi ketika jarum berada di sebelah kanan, yaitu ketika nanti kita mengukur dengan menggunakan mode ohm ataupun resistan ya, untuk mengukur resistan ataupun hambatan. Selanjutnya ada selektor. Selektor di sini dia digunakan untuk memilih mode yang akan kita gunakan. Misalkan kita mengukur hambatan atau resistan, kita bisa pilih di sini ada kali 1 sampai dengan kali 1K. Kemudian ketika kita mau mengukur tegangan, nah kita bisa arahkan di DCV menggunakan ini ya. Ini ada penunjuknya, ada coakannya untuk menunjukkan berapa nilai yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya di sini ada test lead ya. Ini test lead ataupun probe ya. Ini test lead. Ada 2 test lead dengan 2 warna yang berbeda ya. Yang hitam ini untuk menunjukkan di kutub negatifnya, dan yang merah ini untuk menunjukkan di sisi positifnya. Jadi ketika nanti kita untuk mengukur tegangan, maka yang positif ataupun yang merupakan tegangan ya ini atau sumber arus listriknya ini positifnya dengan menggunakan merah, dan yang negatifnya dengan menggunakan yang hitam. Akan tetapi jika kita menggunakan mode di ohm seperti ini, nanti kita bisa menggunakannya secara bolak-balik atau sama saja hitam dan merah. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai penggunaan dari multitester ini, kita sediakan baterai ya ataupun aki. Ini berkapasitas 12 volt ya. Pertama kita akan mencoba menggunakan multitester analog ini untuk mengukur tegangan baterai ya. Nah, sebelum kita mengukur ya, kita harus tahu dulu berapa kapasitas dari tegangan yang akan kita mau ukur. Misalkan di sini baterai dia adalah 12 volt. Maka kita memilih range di selektornya ini, dari tegangan DC-nya ini, itu harus di atas 12 volt. Nah, di sini ada 10,
50, 250, 1000 ya. Kita harus memilih yang di atas 12 tapi juga tidak terlalu jauh dari 12. Nah, karena di sini di atasnya 10, ini hanya ada 50, maka kita akan menggunakan 50 seperti ini. Nah, kenapa kenapa pakai 10 tidak boleh? Nah, karena di sini besarnya adalah 12, ketika kita menggunakan 10, maka dia tidak akan terbaca hasilnya karena melebihi dari range 10 ya yang di sini. Ya, dia maksimal 10. Ketika ini baterai 12 volt, maka dia akan menunjukkan angka 12 padahal di sini adalah 10. Jadi seperti itu. Ya, kita coba menggunakan selektor di posisi DCV 50. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah dari ini terminal baterai. Mana terminal positif dan mana terminal negatif dari baterai itu sendiri. Nah, biasanya di dekat dari terminalnya itu dia akan terlihat ataupun ada tanda mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, seperti ini ya. Ini adalah, nah, kelihatan ini terminal positif pada baterai ya, berarti yang terminal sebelah sini ya. Ini adalah terminal positif dan yang sebelah sana adalah terminal negatif ya. Nah, setelah kita mengetahui terminal ya, sudah tahu ini terminal positif, ini terminal negatif, kita sudah pasangkan dengan selektor ya, seperti ini. Kemudian kita lihat jarumnya juga sudah menunjukkan di posisi 0 ya, kalau belum diputar ini, dikalibrasi ya. Ketika sudah seperti ini, berarti ini siap mengukur. Bagaimana cara mengukurnya? Di sini ada dua probe ya, probe ataupun test lead ya, ada yang merah dan hitam ya. Seperti tadi di awal video sudah dijelaskan bahwasanya yang merah ini adalah yang digunakan untuk positif dan yang hitam ini yang digunakan untuk negatif ya. Nah, sekarang kita coba hubungkan ya, yang test lead ataupun probe yang merah ini atau yang positif ini di terminal positif baterai dan yang hitam ini ya, ini di terminal negatif baterai. Nah, kita lihat ya. Ini jarum sudah menunjukkan ya berapa ya hasil dari pengukurannya ya. Cara membacanya adalah untuk pengukuran tegangan di mana kita menggunakan selektor 10 sampai dengan 1000 di sini ya. Kita menggunakan skala yang hitam ini ya, yang 3 tingkat ini nih hitam ya. Ini ada 000, ini ada 50, 10, 2. Nah, kita lihat yang di akhir ini ya. Di sini yang paling bawah adalah 10, di atasnya 50 dan di atasnya lagi adalah 250. Jadi, ketika kita menggunakan selektor 50, maka kita membacanya menggunakan yang 50 di sini atau yang tengah. Apabila kita menggunakan selektor yang 250, maka kita harus menggunakan ataupun kita membacanya harus menggunakan yang di atas ya, yang 250 ini. Nah, kita coba baca hasil pengukuran. Ini kita pakai yang tengah ya, yang 50, ini 40, 30, 20. Nah, ini 10. Nah, 10 ini di 10 ini dia juga dirincikan lagi ya, dirincikan lagi. Ini ada, nah ini 10 sini, ini 11, ini 12, 13, 14, 15. Nah, di jarum atau pointer menunjukkan ini 10, 11, 12. Maka bisa kita simpulkan atau kita baca hasil pengukuran dari baterai ini adalah 12 volt. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba kita buktikan ketika kita pakai selektor 10. Katanya kalau kita pakai selektor 10 maka tidak akan terbaca hasil pengukurannya. Kita coba ya. Nih. Nah, nih. Ketika kita menggunakan selektor 10, nih ya, jarum berada di sini dan ini maksimal adalah 10,
maka dia sudah tidak bisa terbaca. Maka kita harus menggunakan yang 50 seperti ini. Ketika kita menggunakan 250, bisa atau tidak? Bisa. Akan tetapi pembacaannya jauh lebih sulit. Kenapa? Karena range-nya terlalu tinggi. Kita coba putar selektor ke 250. Nah, ini 250 ya, 200, 150, 150 ya. Ini berarti 25. Nah, ini separuh atau setengah dari 25. Nah, ini 25 sini. Iya, ini 0, 25 ini sekitar 12. Nah, akan tetapi pembacaan yang seperti ini akan sulit. Akan lebih mudah ataupun lebih teliti ketika kita menggunakan yang 50. Jadi, seperti itu penggunaan. Untuk pengukuran yang selanjutnya, kita akan mencoba mengukur resistan ataupun hambatan pada suatu benda. Nah, untuk penggunaan mode dari ohm ini ya, ataupun untuk pengukuran resisten ini ya, kita juga harus mengarahkan selektor ke mode yang ohm. Nah, di sini tapi ada beberapa pilihan. Ada kali 1, kali 10, kali 100 dan kali 1K. Nah, bagaimana penggunaannya dengan beberapa pilihan seperti ini? Nah, ini kita akan jelaskan. Nah, untuk menyimulasikan ya dari selektor tadi yang ada di multitester, kita tuliskan seperti ini. Ketika kita menggunakan kali 1, berarti hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jarum pada skala kita kalikan 1 atau dibaca hasil itu saja. Kalau kita pakai kali 10, maka hasil pengukuran itu dikali 10. Misalkan di hasil pengukuran ketika kita menggunakan kali 10 ini, hasilnya di skala ya, di skala itu adalah 2. Maka 2 di sini akan dikalikan dengan 10, yaitu 20 ohm. Bagaimana dengan kali 100 dan 1K? Sama. Ketika kali 100 berarti hasil pengukuran dikalikan 100, kemudian ketika menggunakan 1K berarti hasil pengukuran dikalikan 1000. Jadi seperti itu. Jadi ini hanyalah tingkatan saja atau range yang ada pada mode pengukuran hambatan atau resistan tadi, sehingga nantinya range di skala itu bisa mencapai sampai beribu-ribu untuk hasil pengukuran, atau untuk komponen ataupun benda yang akan kita ukur mempunyai tahanan di atas 1000, maka kita masih bisa menghitungnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita lanjut ke praktek pengukurannya. Kita akan mencoba mengukur ini ya. Ini kabel tegangan tinggi atau kabel busi ya. Kita akan coba mengukur. Untuk spesifikasinya, kabel ini itu mempunyai standar ataupun dikatakan bagus apabila hasilnya di bawah dari 25 kilo ohm atau di bawah dari 25.000 ohm. Nah, kita coba. Nah, di sini karena kabel ini ya mempunyai hambatan yang besar, maka kita menggunakan kali 1 ya. Kita putar dulu ke kali 1 ya, seperti ini misalkan ya. Nah, untuk mengukur hambatan ataupun resistan, kita perlu kalibrasi alat ini terlebih dahulu ya, atau kita kalibrasikan multitester terlebih dahulu dengan cara ya, kita putar selektornya di range yang akan kita gunakan. Setelah itu kita hubungkan ya antara test lead positif dan negatif, atau
Ini juga bisa bolak-balik karena di mode hambatan ya ataupun resistan, kita bisa gunakan bolak-balik. Kita tempelkan satu sama lain ya, kemudian ditahan seperti ini. Nah, yang terjadi adalah jarum akan bergerak ke arah kanan. Nah, untuk nilai 0 dari resistan ini ada ada lambangnya ya, ohm ataupun hambatan. Ini nolnya di sini. Nah, ini belum di 0. Nah, maka dari itu kita perlu memutar yang namanya ohm calibration knob yang ini ya. Kita putar ya supaya jarumnya tepat di angka 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini sudah pas tepat di 0 ya setelah kita putar ohm calibration knob-nya. Nah, setelah ini berarti alat ini siap untuk digunakan. Ya, kita coba untuk mengukur ya, hambatan ataupun tahanan dari kabel tegangan tinggi ini ya. Kita coba hubungan salah satu test lead ataupun probe-nya ke salah satu ujung dan probe yang satunya ke ujung yang lainnya ya. Pastikan ini menempel ya. Jadi pastikan ini menempel pada ujungnya ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ya kita akan baca hasilnya. Nah, ini sudah menunjukkan hasil ya, di mana hasilnya menunjukkan angka 1. Nah, kita menggunakan skala kali 1000 atau kali 1K ya. Di sini skala menunjukkan 1. Berarti nilai ataupun hasil dari pengukuran kabel tegangan tinggi ini adalah 1 ya. 1 ini dikalikan dengan 1000. Maka hasilnya adalah 1000 ohm ataupun 1K. Jadi seperti itu ya. Sebagai contoh lain, ini contoh lain saja. Contoh lain saja ketika jarumnya menunjukkan di angka 5 di sini. Ya, ini katakanlah ini sudah dihubungkan ya dengan benda ukur lain ya untuk menghitung resistannya, dan dia menunjukkan di angka 5. Kita pakainya 1 kali 1K, maaf ya, kali 1K atau kali 1000, maka 5 dikalikan 1000, jadi hasilnya adalah 5000 ohm atau 5K. Jadi seperti itu ya. Itu untuk pengukuran resisten. Nah, apabila kita menggunakan yang lain, nah ini ya, maka kita kalikan 10, kalikan 100 dan kalikan 1K ya. Sekarang kita coba. Nah, selanjutnya adalah selain dari mode yang resisten ini atau ohm ini atau hambatan ini digunakan untuk melihat ataupun mengukur berapa besar hambatan pada suatu benda, dia juga bisa digunakan untuk mengecek ataupun mengetes ya, apakah di antara penghubung ini atau konektor atau kabel ini itu terhubung atau tidak antara ujung satu dengan ujung yang lain. Jadi seperti itu. Nah, ini akan berguna ketika misalkan suatu rangkaian mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa juga diakibatkan adanya kabel yang putus di antara penghubung dari sumber arusnya ke bebannya. Nah, kita menggunakan alat ini untuk mengecek keutuhan sambungan dari pada kabel ataupun dua ujung kabel ataupun penghubung yang ada pada rangkaian tersebut ya. Dengan cara kita cukup menggunakan kali 1 saja seperti ini, dan untuk pengukuran seperti ini atau pengetesan seperti ini kita tidak memerlukan yang namanya kalibrasi pada alat ukur itu sendiri ya. Jadi kita hanya memerlukan adanya pergerakan jarum yang berarti menyimpulkan bahwasanya antara antara ujung dan ujung kabel ini itu tidak ada yang putus ataupun rusak ya. Jadi walaupun seperti ini ya, kita tidak tahu kalau di dalamnya ini
putus ataupun rusak, ya. Kalau luarnya memang masih bagus, tapi dalamnya kita tidak tahu. Maka dari itu kita memerlukan alat ini untuk mengecek apakah kabel ini putus atau tidak. Ya, kita coba, ya. Kita sudah putar selektor ke kali 1 saja sini, ya, kali 1 seperti ini, ya. Nah, setelah itu kita cek dulu, ya. Kita hubungkan satu sama lain dari prop positif dan negatifnya. Nah, dia ada pergerakan jarum, ya. Nah, berarti nanti kita tes untuk kabel yang akan kita tes, ya. Ketika ada pergerakan jarum seperti ini, berarti dia masih bagus atau masih terhubung. Kalau tidak ada pergerakan, berarti dia sudah putus ataupun sudah rusak. Nah, kita coba. Nih, ya, saya ada kabel nih. Nah, satu, ya, ini bisa bolak-balik, dan ini satu lagi. Nah, kita lihat coba. Nah, ini saya lepas, saya hubungkan lagi. Nah, dia ada pergerakan jarum. Maka dapat kita simpulkan kabel ini masih terhubung dengan baik. Ya. Nah, fungsi dari ini sendiri, ya, dari pengecekan kontinuitas ini, ya, namanya pengecekan kontinuitas, ya, itu adalah ketika kita dihadapkan dengan kabel yang sangat panjang, ya, kita tidak tahu bagaimana cara mengeceknya. Nah, kita hanya menggunakan alat ini, kita sudah tahu mana kabel yang masih bagus dan mana kabel yang sudah rusak, ya. Nah, selain itu, ya, ini ada lagi. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suatu terminal, ya, ataupun katakanlah konektor, ya, yang warnanya sama, ya, kemudian warna kabelnya sama, bentuknya sama seperti ini, ya, kemungkinan, ya, katakanlah saja lah, ya, ini misalkan bentuknya sama dan modelnya juga sama, ya. Nah, nih kita mau menyambungkan. Nah, ini yang terhubung dari ini itu yang sebelah sini atau sebelah sini, ya. Jadi yang terhubung dengan ini itu ini atau ini. Nah, kita tidak tahu kalau ini di sana tidak kelihatan. Nah, kita juga bisa menggunakan alat ini untuk mendeteksi mana ujung dari yang terminal sebelah sini, ya, dan mana yang ujung dari terminal sebelah sini dengan akurat, dengan menggunakan kontinuitas. Sama, kita letakkan pada kali 1 saja, kemudian kita coba tempelkan di salah satu propnya, ya, katakanlah ini terpisah, ya. Ini yang ujung satu, ini juga ujung yang lain. Ini kan ada 2. Kalau biasanya ada 5, ada 6, ada 10, ya, kita susah untuk mendeteksinya. Nah, kita deteksi pakai ini dengan mudah. Kita tempelkan satu, kemudian yang lain kita coba, ya. Nah, ini ada pergerakan. Kita coba sampingnya. Nah, ini tidak ada pergerakan. Ya, kita coba lagi. Nah, ada pergerakan. Nah, jadi bisa disimpulkan yang terhubung dengan kabel yang sebelah sini, ini adalah yang ini. Ya, kita coba nih. Nah, seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi selain digunakan untuk mendapatkan nilai hasil dari pengukuran resistan, di mode ohm ini juga bisa kita pakai untuk mencari kerusakan ataupun putus pada suatu konektor ataupun penghubung, dan juga untuk menentukan terminal mana yang saling berhubungan ataupun berkaitan. Nah, ini nantinya yang akan membantu kita untuk memecahkan masalah-masalah pada sirkuit kelistrikan. Jadi seperti itu. Nah, demikian pembahasan mengenai multitester analog. Ya, mulai dari pembahasan bagian-bagian beserta fungsinya, kemudian cara pengukuran tegangan, dan juga cara pengukuran resistan ataupun pengecekan kontinuitas pada konektor ataupun penghubung. Nah, untuk kalian yang
akan belajar di kelistrikan lanjut, ini adalah salah satu alat yang harus kalian kuasai sebelum kalian memahami sirkuit-sirkuit kelistrikan yang lebih rumit, karena alat inilah yang kita gunakan sebagai senjata kita ya, untuk memecahkan beberapa masalah-masalah di kelistrikan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.